menyaringkan siapa man, tidak menyaringkan fi jahriyatin di dalam sholat jahriyah, fatal zamuhu maka wajib harus kepada qori mufaraqatuhu apa meninggalkan man imam, yakni berpisah daripada imam itu. Artinya orang yang Fatihahnya baik boleh sah bermakmum kepada imam yang ada kemungkinan dia orang ummi, mungkin imam ini ummi, sah saja, terkecuali kalau ada tanda-tanda dia ummi. Misalnya sholat maghrib tidak menyaringkan bacaan, oh Arya benar-benar ummi. Fa in istamarra jahlan, jikalau terus tidak tahu bahwa imamnya itu ummi, hatta sallama sampai ngolok salam siapa imam, lazimathu maka wajib kepada qori al-i'adatu apa mengulang. Jikalau imam yang Fatihahnya baik itu terus tidak tahu bahwa imamnya itu ummi, baru tahu ketika imamnya ngolok salam, maka makmum yang qori wajib mengulang sholatnya. Malam yabin annahu qari'un, selama tidak nyata bahwa sesungguhnya imam itu adalah qari. Wa man yuhsinu sab'a ayatin, adapun orang yang pandai atau bisa membaca 7 ayat, ma'amal lam yusin, bersama orang yang tak pandai, bersama orang yang tak bisa illa dzikra kecuali zikir. Wa hafidun, orang-orang yang hafal, nisfal fatihatil awwala, akan separuh fatihah yang pertama. Bihafidin, dengan orang yang hafal, nisfah, akan separuhnya fatihah as-saniyah yang kedua. Masalan misalnya kakoriin ma'umiyin adalah sama dengan orang yang qori bersama ummi. Di atas diterangkan bahwa ada kemungkinan orang yang tak bisa baca Fatihah. Bagi orang yang tak bisa baca Fatihah, alternatifnya adalah membaca ayat Al-Quran 7 ayat. Dan pikir monda Fatihah tak apal, masa apal ayat sirai. Kalau tidak bisa 7 ayat, baca zikir. Orang yang hafal 7 ayat itu lebih baik daripada orang yang hanya hafal zikir. Orang yang hafal separuh Fatihah yang pertama itu lebih baik daripada hafal separuh Fatihah yang kedua. Setengah hafal separuh keada, setengah hafal separuh kabudi. Hubungan antara orang yang hafal, yang bisa baca 7 ayat dengan orang yang hanya hafal zikir sama dengan hubungan antara qori dan ummi. Artinya orang yang bisa baca 7 ayat tidak boleh bermakmum kepada orang yang hanya bisa zikir. Orang yang hafal separuh Fatihah yang pertama tak boleh bermakmum kepada orang yang hanya hafal Fatihah separuh yang kedua. Itu sama dengan hubungan antara qori dan ummi. Qori tak boleh bermakmum kepada ummi. Kata demikianlah, seperti inilah ma fit tuhfati ma'al minhaji, sesuatu keterangan yang ada di dalam kitab
Tuhfah dan Minhajut Talibin. Wal Jum'atu fardu ainin. Adapun Jumat adalah fardu ain. Fardu ain ini adalah kewajiban personal. Kewajiban yang ditujukan kepada tiap-tiap person. Fardu ain ala kulli muslimin, atas setiap muslim balighin akilin, sedepak umurnya sudah nyampe dan punya akal. Termasuk orang yang tak punya akal mabuk ini. Wa misluhu, dan sama dengan akil, artinya dihukumi berakal. Muta'addin, orang yang sengaja melanggar. Bimuzili akli, dengan sesuatu yang menghilangkan akal. Bagaimana dengan orang yang akalnya itu hilang dengan sengaja minum sesuatu yang memabukkan? Orang yang seperti itu hukumnya sama dengan orang yang berakal. Artinya fatalzamuhu al-jum'atu, fatalzamuhu, maka wajibhu kepada muta'addin al-jum'atu, apa Jumat. Orang mabuk karena memang sengaja mabuk-mabukan, wajib Jumat meskipun sedang tak punya akal. Kawairiha, seperti selain Jumat. Kalau dia punya kewajiban Jumat tapi tak Jumat karena mabuk, fayaktiha zuhron, fayakti, maka mengkodok siapa muta'addiha akan Jumat, mengkodok zuhron dengan zuhur. Jumat adalah fardu ain atas setiap muslim, dzakarin yang laki-laki, hurrin yang merdeka, hadirin si hadir, sita jalanan. Ay mukimin, artinya yang mukim. Mukim nikah kebalikannya musafir. Mukim iqamatan, dengan iqamah, dengan bermukim. Tamna'u hukmas safari, yang menjadi penghalang hukumnya safar. Bimahallil jum'ati, di tempat Jumat. Bermukim di dalam mahallul Jumat. Kalau desa Sumberjo ini namanya mahallul Jumat. Au bima, atau dengan sesuatu. Yasma'u, yang mendengar siapa orang. Minhu, dari ma, mendengar an-nida'a, akan panggilan azan. Jadi yang dimaksud mukim, orang yang bertempat tinggal di dalam mahallul Jum'ah. Katakanlah mahallul Jum'ah ini adalah desa Sumberjo. Atau di tempat yang bukan mahallul Jum'ah, tapi mendengar adzan Jumat dari desa sebelah. Jadi Jumat itu adalah fardu ain atas setiap muslim laki-laki yang merdeka, yang tidak sedang bepergian, bila uzrin syar'iyyin, tanpa ada uzur syar'i. Jadi wajib itu kalau tanpa uzur syar'i. Contohnya uzur syar'i kan marodi, seperti sakit. Alladzi sakit, masyaqqatuhu, yang ada pun masyakkatnya, yang ada pun kesulitannya. Kama syaqqatil masyi fil matori, seperti sulitnya berjalan di saat hujan. Artinya sakit di sini tidak harus sakit keras ya. Karena sulit berjalan ke Jumat dalam kondisi hujan sudah disebut uzur juga. Wa illam yuskit al-qiyama fil farj. Wa illam yuskit, meskipun tidak menggugurkan apa marad, tidak menggugurkan al-qiyama, akan kewajiban berdiri, fil fardi, di dalam sholat fardu.
sakit ini sering menjadi udzur kan. Bisa menjadi udzurnya Jumat, bisa menjadi udzur alasan untuk tidak berdiri di dalam melakukan sholat fardu. Tapi sakit sebagai alasan tak Jumat lebih ringan daripada sakit sebagai alasan untuk tidak berdiri dalam sholat fardu. Kalau sakit tidak masih bisa berdiri di dalam sholat fardu harus berdiri, ya kan? Artinya harus benar-benar sakit ongkuan. Tapi sakit yang menjadi alasan untuk tidak Jumat tidak harus separah itu. Berarti sakit ni sakoni, setengah banyak. Contohnya udzur seperti sakit wal matori dan seperti hujan. Alladzi yabullu saubahu yang membasahkan pakaiannya. Mangkat bercakap si galam Cina. Galam Cina. Mun bodo pajung kutu angkui bajunya. Mun bodo mobil numpak mobil. Oleh karena syarat-syarat Jumat seperti itu, fala Jum'ata ala kafirin. Tidak ada kewajiban Jumat atas orang kafir. Wala ala sabiyin dan tidak wajib atas anak kecil karena tidak balighh. Wala ala majnunin dan tak wajib atas orang gila karena tidak punya akal. Waman dan orang ulhiqa bihi yang disamakan dengan majnun seperti mabuk tadi itu, selain mabuk yang sengaja mabuk. Wala ala mra'atin wa khunsa dan tidak wajib atas perempuan dan orang banci. Wala alaman dan tidak wajib atas orang. Fihi yang ialah di dalam man rikun adapun sifat kebudakan. Wa ingqallah meskipun sedikit apa kebudakan itu. Tidak wajib atas budak, baik budak penuh maupun budak sebagian, karena ada yang namanya budak muba'ad. Budak muba'ad artinya budak yang tak sepenuhnya budak. Wala ala musafirin dan tak wajib atas musafir. Wala ala ma'durin dan tidak wajib atas ma'dur, orang yang punya udzur. Udzur dengan apa? Bimuraffisin, dengan sesuatu yang meringankan, yang memberikan dispensasi kemurahan, ya. Bimuraffisin dengan sesuatu yang memberikan kemurahan. Fi tarikil jamaati di dalam meninggalkan jamaah. Tidak wajib atas orang yang punya udzur. Yang dimaksud punya udzur itu adalah udzur yang membuat orang tidak dibebani melakukan sholat jamaah. Sholat jamaah hukumnya beda dua. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Mimma yumkinu maji'uhu huna, dari hal-hal yumkinu yang mungkin maji'uhu apa terjadinya huna di sini. Udzur-udzur Jumat itu banyak. Akan tetapi udzur-udzurnya jamaah gitu. Hal-hal yang menjadi alasan untuk tidak melakukan sholat jamaah itu banyak. Akan tetapi ada sebagian yang tidak bisa menjadi alasan meninggalkan Jumat. La karrihi bil laili, tidak seperti angin di waktu malam. Salah satu alasan untuk tidak melaksanakan sholat jamaah adalah dengan alasan angin di waktu malam. Berarti kan sholat isya, ya? Sementara Jumat kan mari zuhur, ya?
Wa minal a'dzari, dan adalah termasuk udur-udur, termasuk alasan-alasan untuk tidak Jumat. Al-istiwalu, adapun sibuk, bitajhizil mayyit, dengan menyiapkan mayit. Tajhizil mayyit, tajhizil mayyit, mereka memandikan, mengkafani dan menguburkan, sibuk dengan itu. Kama afadahu al-Husniyyu, sebagaimana memberikan pengertian kepada hal itu siapa al-Husni. Wa min syuruti sihhatil jum'ati waqtul dhuhr. Wa min syuruti sihhatil jum'ati, dan adalah di antara syarat-syarat sahnya Jumat, waktu zuhri, adalah waktu zuhur. Ada beberapa syarat agar supaya Jumat itu jadi sah. Salah satunya dilakukan di waktu zuhur. Tak boleh dilakukan di waktu asar. Tak boleh dilakukan sebelum zuhur. Bi'an yabqa, dengan tersisa, minhu, dari waktu zuhur, tersisa ma apa waktu, yasa'uha, yang memuat ini kakabua, yang memuat kepada Jumat, ma'al khutbataini, bersama dua khutbah. Artinya waktu zuhur masih ada yang sekiranya cukup untuk dua khutbah dan sholat Jumat. Para asar kali setengah jam misalnya, kan cukup setengah jam untuk dua khutbah ditambah sholat 2 rakaat. Wa antuqamah, dan harus didirikan apa Jumat, didirikan fi mahallin, di suatu tempat, ma'dudin minal balad, yang masih terhitung dari balad, kota, awil qaryati, atau masih terhitung dari desa. Artinya apa yang disebut mahallul Jumat, tempat Jumat itu ada yang disebut balad, ada yang disebut qaryah. Balad itu lebih besar daripada qaryah, qaryah lebih kecil daripada balad. Kalau Sumberjo ini qaryah apa balad? Jadi salat Jumat itu harus didirikan di tempat yang masih terhitung bagian daripada balad. Artinya Sumberjo sebagai tempatnya Jumat, ya kan? Salat Jumatnya harus dilaksanakan di dalam desa Sumberjo. Masa orang Sumberjo aku bagi masjid ning Ibaran Alas. Beren Alas itu bukan tempat yang terhitung dari Sumberjo. Bi alam yajuz, dengan tidak boleh, di muridis safari, bagi orang yang hendak bepergian, minha, daripada balad atau qaryah, tak boleh al-qasru, apa melakukan qasar, fihi, di dalamnya, di dalam mahal, ya, di dalam mahal. Orang Sumberjo ini kalau mau bepergian ke Surabaya kan boleh melakukan qasar. Mulai dari mana orang Sumberjo itu bisa melakukan qasar? Ya setelah keluar dari Sumberjo. Kalau orang Sumberjo ini mau sholat qasar di Masjid Selatan kan belum bisa. Oleh karena itu Masjid Selatan ini sudah menjadi mahallul Jum'ah yang sah. Karena seandainya melakukan qasar di situ tak boleh. Wa alla yasbiqaha, dan tidak mendahului kepada Jumat. Wala yuqarinaha, dan tidak berbarengan kepada Jumat. Jumatun, apa Jumat? Fi baldatiha, di negerinya Jumat, di tempatnya Jumat,
Masalan misalnya, wa in azumat, meskipun besar apa balda itu. Artinya Jumat yang bisa sah itu harus tidak didahului oleh Jumat yang lain. Dan tidak ada Jumat lain yang bersamaan dengan Jumat itu. Artinya kalau di dalam suatu daerah ada Jumat lebih dari satu, maka kalau kedua Jumat itu terjadi bersama-sama, sama-sama tidak sah. Kalau tidak bersamaan, maka yang kedua itulah yang tidak sah. Di suatu daerah tidak boleh ada Jumat lebih dari satu, meskipun daerahnya besar. Illa idza aswara jitima'uhum yakinan. Illa idza aswara, kecuali jikalau sulit ijtima'uhum, apa berkumpulnya mereka, yakinan secara yakin, tak mungkin dikumpulkan di satu tempat. Tidak ada di daerah ini tempat yang bisa memuat orang 10.000. Terpaksa mengadakan Jumat di lebih dari satu tempat. Bi'tibariman, dengan melihat orang, yaulibu yang umum, fi'luhum, apa melakukannya mereka, lah kepada Jumat, adatan biasanya, fi makanin wahidin, di satu tempat, minha dari baddah, walau ghairu masjidin, walaupun bukan masjid. Artinya di dalam suatu desa tak boleh ada Jumat lebih dari satu, terkecuali warganya yang sholat Jumat terlalu banyak, yang tidak ditemukan tempat yang bisa memuat mereka secara keseluruhan. Kalau memang seperti itu, boleh melakukan Jumat lebih dari satu, meskipun itu bukan masjid. Fatajuzu az-ziyadatu, maka boleh apa lebih dari satu Jumat. Bihasabil hajati, dengan melihat kebutuhan. La wairu, tidak hajat. Kalau ceritanya Rafolil kemarin di Amerika, Jumat itu sip-sipan. Ada sip setong dua telur, berumah gini kan, sip-sipan. Dulu di saat pandemi ada wacana Jumat dilakukan secara sip-sipan. Satu masjid pada Jumat ke lokal. Wal Jum'at wal jama'atu fil rakatil ula bi arba'in. Wal jama'atu, dan Jumat, fil rakatil ula, di dalam rakaat yang pertama, bi arba'ina, dengan 40 orang. Artinya peserta Jumat itu minimal terdiri dari Jumat harus dilakukan secara sholat jamaah dengan 40 orang minimal, dan jamaah itu kewajibannya hanya dalam rakaat pertama. Kalau di dalam rakaat kedua mereka masing-masing mufaraqah, tetap as-sah. Wahia bisifatil wujubi alaihim, sementara adapun jamaah itu dengan sifat kewajiban atas mereka. Artinya 40 orang itu adalah orang-orang yang memang memiliki kewajiban untuk sholat Jumat. Artinya nak-nak kini tak bitong, wan orang bini noro Jumat tak bitong kia, santri noro Jumat tak bitong kia. Artinya kalau Sumberjo harus warga Sumberjo sendiri, tidak ditambah santri. Jadi syarat-syarat sholat Jumat al-khutbah khutbatani, dan 2 khutbah. Harus ada khutbahnya qabla sholati, sebelum sholat.
khutbahnya sebelum sholat tidak seperti khutbahnya sholat id, ijma'an dengan ijma' ulama. Wa li'annahuma, dan karena sesungguhnya dua khutbah, syartun huna adalah menjadi syarat di sini. Artinya dua khutbah itu menjadi syarat sahnya Jumat. Tanpa dua khutbah Jumat tak sah. Tidak sama dengan khutbahnya sholat id. Sholat id tanpa khutbah tetap sah. Wasyartu muqaddamun, adapun syarat itu pasti didahulukan daripada yang disyarati. Seperti wudhu menjadi syarat sahnya sholat, ya wudhunya lebih dulu. Dan khutbah itu jangan panjang-panjang. Daripada khutbahnya yang panjang, lebih baik sholatnya yang panjang. Nabi bersabda, inna tula sholatir rajuli wa kisara khutbatihi ma'innatun fi fikhi. Kalau orang melakukan sholat Jumat panjang dan khutbahnya itu pendek, itu tanda bahwa dia itu ngerti. Mun sapali berarti tak ngerti. Oleh karena itu fa'atilu as-salata wa aksiru al-khutbata, panjangkanlah sholatnya dan pendekkanlah khutbahnya. Wa arkanuhuma khamsatun, adapun rukun-rukunnya dua khutbah itu 5. Artinya khutbah Jumat itu harus memenuhi 5 rukun. Apa saja rukunnya khutbah? Yang pertama, hamdulillahi ta'ala, memanjatkan pujian kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kan biasa alhamdulillah ini. Innal hamdalillah. Bentuknya terserah. Siapa yang banyak kan alhamdulillah. Rukun yang pertama adalah menyatakan puji kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan alhamdulillah atau nahmadullah Ta'ala. Di khabari Muslimin, karena berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Jum'ati, ada apa khutbahnya kanjeng Nabi pada hari Jumat, yahmadullah, memuji siapa kanjeng Nabi kepada Allah, wa yusni alaihi, dan memuji siapa kanjeng Nabi alaihi, atas Allah. Kada fi Bulughil Marami, demikianlah di dalam kitab Bulughul Maram. Ini yang pertama. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rukun yang kedua, membaca salawat atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di anna kulla ibadatin iftaqarat ila dzikrillahi ta'ala, li anna kulla ibadatin, karena sesungguhnya tiap-tiap ibadah iftaqarat ila dzikrillahi ta'ala, yang membutuhkan zikir kepada Allah Ta'ala. Tiap-tiap ibadah yang harus ada zikrullah, iftaqarat ialah butuh ila zikri nabihi, kepada menyebut nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam, kan adani was salati, seperti adzan dan salat. Tiap-tiap ibadah yang di situ harus menyebut asma Allah, pasti harus menyebut asma nabinya. Seperti adzan, ada asyhadu alla, asyhadu anna Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala yakfi, dan tidak cukup, ada izyanu, apa datang, fi sholati, di dalam sholawat, bilafdid dhamiri, dengan menggunakan lafaz dhamir. Artinya di dalam membaca salawat kepada Nabi tak cukup menggunakan dhamir yang kembali kepada Nabi.
sallallahu alaihi wasallam tak cukup. Kutu sallallahu ala Muhammad. Jadi kutu nyaman saya sebut ala Muhammad, tak kenging alaihi, sanajan alaihi kembali kepada Muhammad. Wa in taqaddama meskipun terdahulu ismuhu apa asmana nabi alaihi atas domir, meskipun di depan sudah disebut namanya kanjeng Nabi, tetap tak cukup pakai domir. Kama afadahul Husniyu, sebagaimana memberikan pengertian kepada hal itu siapa al-Husni. Wal wasiyatu wat taqwa wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tadi belum ada almarhum Kusir dengan batinnya amat sangat dekat sekali tadi. Saya pertama saya di Muhammad tadi. Saya juga lena Kusir tadi. Tadi itu suara loudspeaker sama-sama itu tadi. Kenapa saya kasih mak ada itu saya tadi. Bukan mana di asolat jadi imam kami itu Fatihahnya nampil Al-Quran seraji sampai ada tadi itu. Pas baca Al-Quran tadi itu syarat diterimanya sholat itu harus khusyuk. Bila si khusyuk aja ate bermata-mata Al-Quran. Berapa tinggi kan? Tadi ke Masjid Al-Haram yang bisa adil itu. Dewan kamar ini. Ketika masalah ta'addudul jum'ahnya mana? Ta'addudul jum'ah artinya ada Jumat lebih dari satu di dalam satu daerah. Itu yang jadi persoalan. Dan sekedar di dalam satu daerah tak boleh ada Jumat lebih dari satu, kecuali ada sebab. Salah setong sebabnya ampun disebut kelak mencari tempat yang bisa memuat seluruh jemaah tak nemu. Yang kedua ada konflik antara dua kelompok, Boroban Timur. Tapi tak ada mungkin Boroban Timur, si beda utara selatan. Agar supaya konflik bisa diatasi maka masing-masing pada mau pada Jumat. Kelompok lauk mau pada Jumat, kelompok dojo mau pada Jumat. Karena ada konflik. Tapi yang terjadi mungkin nikah mau berjumat lebih dari setahun bukan karena konflik. Justru ada karena Jumat dulu lebih dari satu akhirnya terjadi konflik. Berapa artinya konflik bisa menjadi alasan ada Jumat lebih dari satu. Tapi jangan dibalik, Jumat lebih dari satu menimbulkan konflik. Di persoalan ta'addudul Jumat akan dikalanceng karena para ulama nikah macam-macam. Mayoritas ulama pada bangsa sebut nikah. Menurut Imam Asy'arani di dalam kitab Mizanul Kubra, kita pakai tak pakai pusing lagi. Kenapa para ulama mulai zaman Kanjeng Nabi melaksanakan Jumat tak lebih dari satu? Alasannya untuk menyatukan umat Islam agar terjadi kerukunan di umat Islam. Artinya tidak ditemukan ayat atau hadis Nabi yang mengatur persoalan Jumat harus berapa tempat, tidak ada. Itu adalah ijtihadnya para ulama yang ujung-ujungnya adalah demi menghindari kerusakan dan untuk menciptakan kerukunan. Oleh karena itu sepanjang kerukunan bisa dijaga,
dan kerusakan bisa dihindari, tak masalah. Nikah pandangan yang berbedanya mana. Tapi kadang-kadang pendirian masjid baru dipicu oleh niat yang tak murni kan. Niat ini kasih berbahaya kan. Orang bertahan masjid yang ada di depan rumahnya harus selalu ditempati Jumat. Ingat kan ini kamu? Iftakorot. Iftakorot. Ki iftakorot. Ki iftakorot. Kenapa? Lopot paling gini kan. Hamzah, alif, fa, ta, aqab, ro, ta. Iftakorot. Tetapi ketika misalnya ada Pak Dr. Isa, Imam Kak Isa secara bacaan tak masuk ke babak dan misalnya tak tepat mau Fatihah. Saya kena apa Kak Isa Rohan ragu. Kenapa ketika timbul keraguan Kak Isa, misalnya tidak tetap memaksakan sholat berjamaah, Yang pertama diusahakan keraguan itu dihilangkan. Imma yakin bahwa Fatihahnya tak benar, imma yakin Fatihahnya sudah benar. Ketika sudah yakin Fatihahnya benar, norok aja maaf. Ketika yakin Fatihahnya tak benar, cek norok. Artinya baik di sini bukan harus seperti Kitabul Surya Alwi. Artinya tidak mengubah makna sudah dianggap as. Macam huruf tepak, tasdid itu tepak, gini. Hanya ada itu masalah juga di antara penapanya mana mundur dari Pak Rito dalam perjalanan. Saya tak mungkin Pak Rito. Saya kabarnya Kak Rito misalnya pun kasar belajar Kak Rito pun sudah memenuhi jarak. Dapat pertujuan suruh belajar Kak Rito kan tak lihat mungkin misalnya pun cuma terluar tak parit gitu. Kenapa selama di Surabaya 3 hari itu pas bisa mengkosor menjamak termasuk aja makan. Oke. Apun dapat ketujuan. Oke. Yang berhak mendapatkan dispensasi adalah musafir. Kapan orang itu dihukumi musafir dan kapan sudah tidak lagi dihukumi musafir. Selama perjalanan dari Sukorejo ke Surabaya berstatus sebagai musafir. Selama ada di Surabaya tetap dihukumi musafir kecuali sudah ada di sana selama 4 hari. 4 hari dengan tidak menghitung hari masuknya dan hari keluarnya. Umpamanya masuk ke Surabaya hari Senin, hari Senin itu namanya hari masuk. Berarti yang dihitung Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu mulai. Berarti sudah mukim. Kalau sudah mukim tak bisa mendapatkan dispensasi. Mungkin terluar oleh kan. Termasuk mengkosor Kia kosor jamaah. Tak Jumat oleh. Oh, kita tidak masalah senyatanya perkara khusyuk ini kan tergantung orangnya. Bisa saja meskipun baca Al-Quran bisa khusyuk. masalah masjid terjadi mendirikan 2 masjid karena konflik Barat Timur. Ada Barat Timur lah. Nama jemaah konflik
karena ampun akor. Kira tak ada alasan itu. Artinya alasan untuk Jumat lebih dari satu sudah tidak ada. Atau menggunakan kaidah yutafar fil dawam mala yutafar fil tidak. Artinya mun lakadung bisa dimaafkan. Mun lakadung. Kenapa bisa kata sipon gitu? Sip pertama tepat waktu dulu, sip kedua jam setongan misalnya. Norok nang Amerika. Sip-sipan ni kan artinya setengah sip, setengah tak sip. Jemaat adinto kan beda sana lemak makna orang pakai ya kan sering ini kadin kita baca khutbah sebagai ini mau imam pasir Imam Supardi. Enggak ada mah? Apabila berucap dimengerti, kata amin saja. Dan itu terjadi dua masjid yang hanya berjarak jalan. Ketongan di Indonesia, ketongan di Indonesia. Ketika bermakmum sama-sama sholat, sebelum anda kan itu Allah di makmum setimuran na amin. Kan itu kenapa petaka sholat yang bersangkutan? Enten tak pernah. Mengucap amin kan kepada walad dolinya siapa saja kan. Ini kan menarik kan ini kan. Kayak pertanyaan. Jemaah timur nah noro amin nah jemaah sih. Kaje mana sih bisa ngucap amin. Entah berarti kenapa cengeng, kenapa tak cengeng. Ambil jemaah makmumnya atau berdengar dikit. Seperkiraan nampak berumur 4 tahun 5 tahun. Artinya kita tamyiz ki. Seharusnya mungkin kita tamyiz cek sebut ya ada. Walaupun sudah tamyiz karena dapatnya mana aturannya esop nikah. Esop pertama orang laki-laki yang dewasa. Esop berikutnya perempuan. Esop berikutnya anak-anak kecil. Ini aturannya. Yang pun kami tahu masalah yang banyak terjadi atau mungkin sebagian kami itu pembagian shop antara laki-laki muslimin saling muslim itu bukan depan belakang ya, tapi kanan kacer pada saya takjub kan. Jadi bini berdek kacer saya laki kanan kan. Kasih kona apa kan? Dalam satu ruangan cuma dibatasi ramping lah lain. Bukan depan belakang kan banyak terjadi kan. Punya sekarang Kisah nyata tak masalah kan. Cuma afdolnya seperti tadi gitu. Ini kan soal teknis. Dan ada kemungkinan itu lebih aman sih. Lebih aman etimpang esabu ibu gini. Menisa ibu gunya. Ibu dia nasi laki mereka ada. Lebih ni sob-sobareng gini.
Orang seseorang Situbondo ini datangnya dari mana-mana kan. Artinya bukan orang Situbondo sendiri. Mereka ikut sholat Jumat tak masalah. Bahkan mereka wajib sholat Jumat karena bukan musafir. Tapi agar supaya Jumatnya sah, jumlahnya penduduk asli ya harus tak kurang dari 40. Muntah tak campuran hanya murni mereka, kita bisa sholat Jumat. Kecuali menurut Imam Abu Hanifah yang membolehkan kapal mengadakan Jumat sendiri. Jumat. Al-Ajar kama curug. Jumat yang tengah tase. Ada yang mengatakan itu bisa. Karena pas siswa-siswi mulai pagi sampai asar, pas baru aku juga tak sholat, bisa saya kira itu kan. Situ sita bojong itu. Tapi harus ada pengawalan dari yang bertanggung jawab. Tadi faktor konflik tadi saya membolehkan Jumat berbilangan. Kenapa kriteria khusus? Kenapa juga negatif misalnya di antara para pengurus takmir masjid ketika berdasarkan saya dipecat atau dikejutan. Kenapa termasuk konflik tadi kalau membolehkan? Karena bukan konflik personal, baik al-qitalu bainal fi'ataini antara dua komunitas. Makanya kan konflik personal yang tak akur antara pengurus masjid pas pengurus yang berbeda membagi Jumat Sidi kan lain. Kunsa. Berapa? Berapa transgender? Oh, operasi kelamin tak boleh. Artinya orang yang diyakini dia laki-laki, kemudian melakukan tindakan operasi untuk jadi perempuan tak boleh. Atau dia perempuan yang sudah diyakini perempuan, kemudian melakukan operasi kangkung setirake kita. Operasi ganti kelamin. Tapi kalau operasi itu dalam rangka menegaskan sesuatu yang tak tegas, ini gak bisa. Dia sebenarnya laki-laki, tapi kelaki-lakiannya tidak tegas. Atau dia perempuan, tapi keperempuannya tak tegas. Kok dikatakan perempuan, di luar dia punya dua kelamin, adik farji, adik dakar. Tapi di dalamnya ada rahim, berarti dia perempuan. Ini buang darah. Kan berarti menegaskan sesuatu yang tak tegas. Ya. Mundur cahara laki, murni laki. Ibadah rumah ibu nganu dah. Tidak lagu ni. Mana pun di kota-kota yang sangat biasa. Bondo saus, temerat penyinan dari alun-alun, tapi dia mengatakan Sebanyak lancang Masjid Al-Abrar Gurua Ibu Arwah Tibi Taman Noro jamaahnya dung tatedung. Apa berlonceng-lonceng? Sebenarnya menyampaikan satu hadis diartikan secara jelas, singkat dan padat, cukup. Jumat datang tambah boleh. Montagar setengah jam di musa ikingan na ada tidak siapa. Maaf kalau tadi mau bahasa diterjemahkan. Ya menurut saya Arab ditambah terjemah singkat. Soalnya khutbah ini senaganaan tausiah kan. Mun tak ngerti sekali kasih.
Mengilah ke Isa. Hmm? Idza kunta bi sahibika yaumal jum'ati ansid. Oh, Mas imam. jamak ka doa ka dito. Wasallim wa radiyallah. Wana manora ka ate tak radiyallah. Mangkan menengkantu wasadi mat titik. Oh, titik. Waradia ni kata anu kalimat baru. Mun masjid Sukarat sih kan ambu wasadim kan. Baru waradiyallah. Mun sampung tak nyampung. Soalnya sadim amar radiya fi'il madi. Sadim mungkin. Bukan mana na jom. Cina. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an Muhammad